وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kepada Allah dengan segala nikmatnya, karunia-Nya, anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya, baik dari bangun tidur tadi pagi hari hingga siang hari ini. Sungguh telah banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kalau kita mau hitung-hitung nikmat dari Allah, wala ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitung berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini berupa panjang umur, sehat walafiat, bisa kita gunakan dengan semaksimal mungkin dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita jalankan perintah-perintah Allah, dan sekuat daya tenaga upaya kita tinggalkan apa yang sudah dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita, batin kita selalu mendapatkan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya berada di dalam hati kita, sehingga kita dengan mudah menggerakkan hati kita, dengan mudah menggerakkan langkah kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk tergolongkan orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa beruntung di sisi Allah? Patut kita bersyukur kepada Allah. Di siang hari ini, di salat Jumat ini, kita bisa langkahkan kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak saudara-saudara kita yang masih sibuk dengan pekerjaannya, yang masih sibuk dengan dunianya, di kantorkah, di tokokah, di warungkah, di bengkelkah, atau di jalan-jalan. Mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tergerak hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi siang hari ini hati kita tergerak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, berupa hidayah, berupa inayah, sehingga hati kita tergerak, langkah kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siang hari ini kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisinya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah serta keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru kemarin saja di malam Rabu tanggal 7 Maret 2023 kita beribadah, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sa'ban. Artinya hitungan hari kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci,
bulan yang agung. Kita persiapkan dengan iman yang bersih, dengan hati yang bersih, untuk kita menghadapi bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntung kaum muslimin dan muslimat yang pada malam nisfu Sa'ban dia keluar dari rumahnya masing-masing dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sampai di masjid-masjid, dia masuk ke dalam mushola, dia mendatangi majlis-majlis ta'lim yang di dalamnya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya orang-orang yang beruntung di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang itu beruntung? Pada malam nisfu Sa'ban ada salah satu malam waktu yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam nisfu Sa'ban, siapa yang berdoa mengangkat kedua tangannya, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lailah ijabah. Malam hari itu Allah berikan pengijabahan daripada doa-doa hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita berdoa pada malam hari itu, bermunajat pada malam hari itu, akan diijabah segala hajat-hajatnya. Doa-doanya didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beruntung pada malam nisfu Sa'ban, dia berkumpul untuk bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqra'ullah ila jami'il khalqi." Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini. Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala fayaghfiru li jami'il khalqi, Allah memberikan ampunannya kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, illal musyrik, kecuali yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah, yang tidak mendapatkan maghfirah Allah, illal musyrik, ialah orang yang syirik, orang yang musyrik, yang menduakan Allah, yang menyekutukan Allah, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah musyahin, orang yang di dalam hatinya punya dendam kepada saudara-saudaranya, yang di dalam hatinya punya rasa marah kepada saudaranya, dia berselisih, dia bertengkar. Maka pada malam hari itu, orang yang punya dendam di dalam hatinya, masih berselisih dengan saudara-saudaranya, Allah tidak akan turunkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal musyrik wa musyahin, tidak akan mendapatkan ampunan di malam nisfu Sa'ban, ialah orang yang musyrik dan di dalam hatinya punya dendam, bertengkar, berselisih dengan saudara-saudaranya. Maka ajaran ulama-ulama kita ketika menjelang datangnya bulan suci Ramadan, dia datangi saudaranya, dia datangi orang tuanya, dia datangi sahabat-sahabatnya untuk saling memaafkan, untuk saling menghalalkan, agar dia masuk di dalam Ramadan beribadah dengan enak, beribadah dengan tenang, beribadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ganjaran pahala dari Allah 100% akan dia dapatkan, karena dia sudah tidak ada hutang piutang, kezaliman kepada saudara seimannya. Maka yang masih ada kezaliman pada saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, kita datangi dengan kita minta ridhonya kepada mereka. Allah tidak akan memaafkan dosa orang yang beriman kepada sesama muslim sebelum saudaranya memaafkan apa yang telah diperbuat kepadanya. Maka mari kita datangkan saudara-saudara kita, kita datangi orang tua kita,
Kita datangi tetangga-tetangga kita untuk saling memaafkan, untuk saling meridhai, untuk saling menghalalkan, agar senantiasa kita selalu mendapatkan rahmat di sisinya Allah Subhanahu wa taala, serta ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya gembira sekali hati kita menjelang masuknya bulan Ramadan ini. Sudah kita persiapkan masing-masing. Yang perlu kita persiapkan apa? Yaitu hati kita, batin kita yang harus kita siapkan untuk masuk di bulan Ramadan. Mari kita bersihkan hati kita dari segala macam penyakit yang bersarang di dalam hati kita, karena hati merupakan kiblat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang hati kita, Allah melihat hati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita sujud siang malam? Kita sujud kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, tapi hati kita tidak jaga, maka ibadah yang kita kerjakan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut selalu berzikir, tetapi mulut tetap beringkar. Mulut tetap berselawat, tapi dia tetap bergibah untuk saudara-saudaranya. Hatinya tidak dia jaga, maka amal ibadahnya akan sia-sia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sambut dengan gembira ketika bulan suci Ramadan, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira, siapa orang yang senang, siapa orang yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadu 'alan niran, maka jasadnya, tubuhnya diharamkan disentuh, dijilat oleh api neraka. Subhanallah. Baru gembiranya saja, baru senangnya saja kita menyambut bulan suci Ramadan, tapi Allah berikan kemuliaan, haram jasad kita disentuh oleh api neraka. Belum kita masuk bulan Ramadan, belum kita beribadah di dalamnya, belum kita baca Quran di dalamnya, belum kita berzikir di dalamnya, belum kita sujud di dalam Ramadan. Sebelum di luar Ramadan, Allah berikan kemuliaan bagi hamba-hambanya yang menyambut bulan Ramadan dengan hati yang gembira, dengan senang hati, dengan mempersiapkan imannya, mempersiapkan takwanya untuk menyambut Ramadan. Maka mudah-mudahan nanti masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jauh-jauh kita minta sama Allah, jauh-jauh kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, berkahi saya di bulan Sya'ban, maka sampaikan umur saya ya Allah untuk masuk di bulan Ramadan. Kalau nanti umur kita sampai di bulan Ramadan, mari kita gunakan umur tersebut dengan beribadah kepada Allah. Kita maksimalkan mendekatkan diri kepada Allah. Kita jauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang akan merusak nilai ibadah Ramadan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dalam beribadah, sehat walafiat, untuk senantiasa kita cari, kita raih rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus